Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pilot bernama Torrance. Saat itu dia sedang terburu-buru untuk melakukan sebuah penerbangan. Namun dia selalu menyempatkan diri untuk menghubungi putri satu-satunya yang bernama Daniela. Putrinya itu pun meminta kepada Torrance untuk segera menemuinya di rumah, karena malam tersebut adalah malam tahun baru. Torrance pun berjanji kalau dia pasti akan segera menemuinya, dan tidak akan mengecewakannya. Setelah itu dia segera masuk ke dalam pesawat. Di sana sudah ada seorang co-pilot muda bernama Dele, yang mana saat itu merupakan kali pertama mereka berdua melakukan penerbangan bersama-sama. Lalu datanglah seorang manajer penerbangan di sana, yang memberikan kabar kalau cuaca saat itu cukup buruk, sehingga mereka harus lebih berhati-hati dalam penerbangannya saat itu. Lalu datang seorang kepala pramugari yang bernama Bonnie. Dengan segera dia mengenalkan dirinya kepada Torrance. Namun dia juga meminta kepada Torrance untuk segera menemui seseorang yang telah menunggunya di pintu masuk pesawat. Ternyata orang itu adalah seorang polisi yang meminta izin kepada Torrance untuk ikut menumpang pada pesawatnya bersama seorang tahanan bernama Louis yang sudah melakukan sebuah kasus pembunuhan. Hal itu pun tentu saja membuat Torrance ragu-ragu untuk mengizinkannya, sebab dia takut terjadi sesuatu yang buruk. Namun Torrance tidak dapat menolaknya, sebab hanya pesawatnya saja yang melakukan penerbangan pada malam tahun baru itu. Kemudian Torrance segera menemui para pramugari. Dia meminta kepada mereka untuk tidak memberitahukan kepada para penumpang kalau tahanan itu ada di dalam pesawat, sebab apabila penumpang tahu akan membuat mereka sangat ketakutan. Setelah itu para penumpang pun mulai masuk satu persatu. Di sana ada dua penumpang wanita yang meminta agar tahanan dan polisi itu pindah tempat duduk, sebab kursi itu adalah kursi mereka. Akan tetapi pramugari yang ada di sana segera mengajak dua wanita itu untuk duduk di tempat yang lain. Dan Bonnie pun segera meminta kepada para penumpang untuk bersiap-siap. Sementara Torrance sendiri meminta kepada para penumpang untuk tetap menikmati perjalanan, walau mereka harus melalui sebuah cuaca yang tidak terlalu baik. Di tengah perjalanan terlihat Bonnie yang mulai membagikan makanan kepada para penumpang. Saat itu juga dua wanita itu mencoba mengambil foto mereka bersama Louis. Namun, hal itu segera dilarang oleh polisi yang menjaga Louis, sebab dapat membahayakan mereka berdua dan para penumpang lainnya apabila identitas Louis yang asli diketahui. Di sisi lain, Dele mencoba memanjangkan foto keluarganya pada kemudi pesawat. Hal itu pun membuat Torrance jadi teringat kepada putrinya. Dan mereka pun mulai bercerita mengenai kehidupan mereka masing-masing. Setelah itu Torrance menjelaskan kepada Dele bahwa istrinya sudah meninggal dunia di saat putrinya masih kecil. Namun sampai saat ini Torrance masih terus mencintainya, sehingga dia tidak mau mencari wanita lain dan lebih fokus untuk mendidik putrinya sendiri. Tidak lama setelah itu keadaan pun menjadi buruk. Setelah radar di pesawat mereka menunjukkan bahwa kini pesawat itu telah memasuki cuaca yang sangat buruk. Dengan cepat Torrance mengabarkan hal itu kepada tower pengawas. Namun tiba-tiba saja cuaca buruk itu harus membuat pesawat bergetar dengan sangat kencang. Kemudian Torrance segera memeriksa keadaan para penumpangnya, sambil menjelaskan kalau saat itu pesawat sedang melewati sebuah badai. Namun keadaan menjadi semakin buruk setelah sebuah petir menghantam pesawat mereka, yang membuat listrik di sana tidak stabil. Torrance pun segera kembali ke tempat kemudinya. Dia mencoba menghubungi kembali menara pengawas. Namun sinyal di sana sangatlah buruk, sehingga membuat Torrance kesulitan untuk terhubung dengan menara pengawas. Bahkan, radar di pesawat itu sudah mati total. Semua hal itu pun membuat Torrance harus mengendalikan pesawat secara manual. Setelah itu, Dele memberikan informasi kepada Torrance bahwa mereka hanya memiliki beberapa menit saja untuk melakukan pendaratan darurat, sebab baterai darurat pesawat mereka tidak akan mampu bertahan dengan lama. Dengan segera Torrance mulai melakukan pendaratan. Di tengah kepanikan itu, Torrance terus berusaha untuk terhubung dengan menara pengawas. Namun tetap saja tidak ada jawaban saat itu. Di sisi lain, polisi yang menjaga Louis tidak sengaja menjatuhkan ponselnya. Dia pun mencoba untuk mengambilnya kembali. Pramugari yang melihatnya pun meminta kepada polisi itu untuk segera kembali ke kursinya, sebab akan sangat berbahaya bagi dirinya saat itu. Namun tiba-tiba saja pesawat itu bergetar dengan sangat kencang, sampai membuat pramugari dan polisi itu harus terhempas dan tewas begitu saja.
Kemudian pesawat itu pun akhirnya berhasil melalui badai tersebut. Namun Toren cukup kewalahan karena harus mengemudikan pesawat itu tanpa arahan dari radar. Dengan segera Bonnie meminta kepada para penumpang untuk selalu mengencangkan sabuk pengaman, sebab saat itu mereka akan segera melakukan pendaratan darurat. Lalu Toren melihat sebuah hutan belantara di sana, yang membuatnya berpikir untuk melakukan sebuah pendaratan. Lalu Dele melihat sebuah jalan, sehingga Toren pun segera mengemudikan pesawat itu ke sana. Akhirnya mereka berhasil melakukan pendaratan itu dengan selamat. Pintu darurat pun segera dibuka, dan para penumpang segera turun. Di pagi harinya Toren, Dele dan juga Bonnie sangat kebingungan, karena polisi yang menjaga Louis sudah tewas, sehingga mereka pun harus memikirkan apa yang akan dilakukan kepadanya. Setelah itu Toren mencoba menjelaskan kepada seluruh penumpang, kalau kini mereka harus bersabar menunggu di sana, sampai bantuan datang ke tempat itu. Di sisi lain, para petinggi penerbangan baru saja mendapatkan kabar kalau pesawat yang dikemudikan Toren telah hilang dari radar. Hal itu pun membuat seorang pimpinan meminta kepada anak buahnya untuk segera mencari di mana pesawat itu berada. Di tempat lain, Toren mencoba untuk membangun sebuah tenda dengan beberapa peralatan yang ada. Saat itu Toren mencoba menghampiri Louis yang sedang duduk sendiri. Toren pun mengatakan kalau dia tidak tahu harus berbuat apa kepada Louis. Kemudian Toren dan juga Dele memeriksa kelistrikan pesawat. Mereka terus berusaha untuk memperbaiki kelistrikan pesawat itu, karena hanya itulah yang dapat membuat mereka terhubung ke pihak penerbangan. Lalu datanglah Bonnie, yang meminta kepada Toren untuk segera menurunkan Maya dari polisi, dan juga pramugari sebelumnya. Dengan segera Toren langsung masuk ke dalam pesawat. Namun Toren juga tidak lupa mengambil senjata polisi itu untuk berjaga-jaga. Di luar pesawat ada seorang penumpang yang mencoba mengabadikan momen itu. Namun penumpang itu malah membuat Louis marah, karena dia telah mengolok-olok Louis dengan sengaja. Hal itu pun membuat Louis sangat kesal, dan langsung menghantamnya. Setelah itu Toren mengatakan kepada semua penumpang, kalau sebelum mendarat dia melihat sebuah pemukiman yang tidak jauh dari sana. Karena itulah dia akan pergi ke sana untuk mencari bala bantuan. Akan tetapi dia hanya akan mengajak Louis saat itu. Sebab Toren merasa kalau hanya Louis lah orang yang memiliki nyali besar dari para penumpang lainnya. Sebab mereka tidak akan pernah tahu dengan apa yang akan terjadi nantinya. Akhirnya Toren membuka borgo Louis dan mulai melakukan perjalanan bersama. Di sisi lain, seorang pria meminta kepada seorang pemberontak untuk mempertemukannya dengan pemimpin mereka. Karena dia mempunyai informasi bahwa di pagi hari ada sebuah pesawat yang turun di dekat rumahnya. Hal itu pun membuat Junmar yang merupakan kepala pemberontak sangat berterima kasih kepadanya karena sudah memberikan informasi yang sangat bagus. Dengan segera Junmar meminta anak buahnya untuk melihat apakah benar ada pesawat di sana. Di sisi lain terlihat Daniela yang sedang melihat sebuah berita mengenai hilangnya pesawat ayahnya itu. Sementara Toren sendiri akhirnya sampai di sebuah hutan. Di sana dia dan juga Louis saling berbagi cerita. Yang nyatanya Louis itu merupakan mantan tentara. Namun Louis harus membunuh seseorang karena suatu alasan, sehingga dia mendapatkan sebuah hukuman penjara. Lalu dia menanyakan, di mana senjata polisi dan juga pisau miliknya kepada Toren. Toren pun menjawab, kalau dia sudah menyimpannya di tempat yang aman. Tanpa diduga Louis langsung melarikan diri dari sana. Namun Toren sama sekali tidak menghiraukannya, dan terus melanjutkan perjalanan. Akhirnya Toren sampai di sebuah bangunan yang sudah terbengkalai. Nyatanya bangunan itu merupakan sebuah tempat persembunyian para pemberontak. Di sana Toren menemukan sebuah telepon dan langsung mencoba menggunakannya, hingga dia pun berhasil terhubung ke pihak penerbangan. Akan tetapi, petugas yang menjawab panggilan itu tidak percaya kepada Toren, karena sudah banyak sekali orang yang mengerjainya hari itu. Setelah itu Toren langsung menelpon putrinya. Dia meminta kepada Daniela untuk tidak khawatir kepadanya, karena saat itu ayahnya masih baik-baik saja. Toren juga tidak lupa meminta kepada Daniela untuk memberikan kabar kepada kantor pusat penerbangan mengenai lokasinya yang saat itu berada di pulau kecil negara Filipina. Tanpa diduga seorang pemberontak datang dan langsung menghajar Toren,
sehingga mereka berdua akhirnya berkelahi. Dengan sekuat tenaga, Toren berhasil mengalahkan pemberontak itu. Namun sepertinya masih banyak sekali pemberontak di sana, karena Toren mendengar suara tembakan dari luar. Ternyata orang yang menembak senjata itu adalah Louis, yang telah berhasil melumpuhkan beberapa pemberontak saat itu. Louis pun memberikan sebuah senjata kepada Toren, dan segera pergi dari sana. Di sana mereka berdua menemukan sebuah ruangan, yang mana ada sebuah kamera yang mengarah ke dinding. Hal itu pun membuat mereka mengira kalau tempat itu adalah tempat untuk mengeksekusi para sandera. Louis pun tidak sengaja melihat sebuah rekaman yang memperlihatkan seorang wanita yang sedang disandera. Dalam video itu juga si wanita mengatakan kalau dia akan segera dibunuh apabila tidak ada uang tebusan. Hal itu membuat Toren merasa cemas, sebab dia yakin kalau para pemberontak itu akan segera pergi ke tempat pesawat dan menyandera para penumpang. Di sisi lain, pihak penerbangan akhirnya mengetahui lokasi pesawat itu mendarat darurat. Dan mereka juga tahu kalau di tempat itu banyak sekali pemberontak, sehingga mereka pun akan mengirimkan sebuah tim khusus untuk menyelamatkan Toren dan para penumpang lainnya. Di sisi lain, dia berhasil memperbaiki beberapa kelistrikan pesawat. Namun tiba-tiba saja muncul banyak sekali mobil yang menghampiri mereka. Tanpa diduga, mobil itu adalah pemberontak yang akan menyandera mereka dan langsung menembakkan senjatanya. Di saat yang bersamaan, Toren dan juga Louis sudah kembali ke sana. Namun Toren memilih untuk memantau terlebih dahulu keadaan saat itu. Para perompak itu mulai menanyakan di mana pilot mereka. Della pun menjawab kalau Toren sedang pergi ke hutan untuk mencari bantuan. Saat itu ada seorang penumpang yang sangat ketakutan, sehingga dia mencoba kabur dari sana. Namun, hal itu adalah hal yang sangat bodoh, karena para pemberontak itu langsung membunuhnya begitu saja. Junmar, si pemimpin pemberontak, pun langsung membunuh pacar dari penumpang itu, dan segera meminta kepada penumpang lainnya untuk masuk ke dalam mobil. Semua itu membuat Louis dan juga Toren sangat marah. Dengan cepat mereka menghabisi beberapa pemberontak yang masih ada di sana. Mereka juga menanyakan kemana para pemberontak itu akan membawa para penumpang. Setelah diancam, pemberontak itu pun mengatakan kalau para penumpang akan segera dibawa menyeberang pulau. Setelah itu, Toren segera masuk ke dalam pesawat. Dia pun merasa sangat terkejut karena kelistrikan pesawat itu sudah kembali normal. Dengan cepat, Toren langsung memberikan lokasi kepada kantor pusat. Dia juga tidak lupa menuliskan sebuah surat untuk para penyelamat yang nantinya akan datang ketika dia sedang menyelamatkan penumpang lainnya. Setelah menghabisi para pemberontak itu, Louis dan juga Toren segera menyusul para pemberontak tersebut. Di sisi lain, para pemberontak itu mulai mengintimidasi para penumpang. Mereka mulai merekam dan menanyakan dari mana asal mereka semua. Di sisi lain, kantor pusat akhirnya menemukan lokasi tepatnya pesawat itu berada. Namun mereka merasa sangat kebingungan, sebab pesawat yang mengalami kecelakaan masih dalam kondisi yang utuh. Tidak lama setelah itu, tim penyelamat akhirnya sampai di tempat itu. Namun mereka sama sekali tidak menemukan siapapun di sana. Saat itu, kepala tim penyelamat yang bernama David masuk ke dalam pesawat. Dia menemukan mayat polisi dan juga si pramugari. Namun saat akan masuk ke ruang kendali, dia melihat sebuah pesan dari Toren. Di tempat lain, Louis dan juga Toren terus berusaha mencari lokasi di mana para penumpang disandra. Tanpa ragu, mereka langsung membunuh satu persatu pemberontak yang ada di sana. Agar aksi mereka tidak diketahui, Louis mencoba membunuh para pemberontak itu dengan palu, sehingga tidak akan membuat mereka ketahuan. Setelah itu, Toren mencoba melepaskan para sandera dengan menggunakan sebuah kunci yang telah dia ambil dari pemberontak yang sudah dibunuh. Akhirnya para penumpang berhasil dibebaskan. Dengan cepat, Toren meminta kepada mereka untuk masuk ke dalam bis. Namun Louis mengatakan kalau mereka akan sangat sulit pergi dari sana, sebab ada beberapa pemberontak yang berjaga saat itu. Hal itu pun membuat Toren memilih untuk mengalihkan para pemberontak itu, sehingga Louis dan yang lainnya dapat pergi dari sana ketika para pemberontak itu fokus kepadanya. Tidak lama setelah itu, Toren pun akhirnya bertemu dengan Junmar. Dia segera meminta anak buahnya untuk menyiksa Toren. Namun saat akan dibunuh, tim penyelamat datang, sehingga mereka harus terlibat aksi tembak-tembakan. Akhirnya mereka semua dapat pergi dari sana. Namun Junmar dan sisa anak buahnya kembali mengejar mereka. Setelah itu sampailah mereka di lokasi pesawat. Toren mengatakan kalau dia akan kembali menerbangkan pesawatnya
Karenanya itulah harapan yang bisa membuat mereka selamat. Sementara itu, para pemberontak juga tidak akan membiarkan mereka semua pergi dari sana. Para penumpang pun mulai masuk ke dalam pesawat. Sementara tim penyelamat mulai bersiap-siap untuk menyambut para pemberontak tersebut. Akhirnya mereka semua mulai melakukan peperangan di sana. Pada akhirnya, para tim penyelamat mampu melumpuhkan para pemberontak itu satu persatu. Kemudian Torren mengajak Louis untuk segera naik ke dalam pesawat. Akan tetapi Louis tidak mau ikut bersamanya, sebab dia tidak mau membuat Torren dalam masalah nantinya. Hal itu pun membuat Torren segera kembali ke pesawat, namun dia harus tertembak di bagian kakinya. Hal itu pun tidak membuat Torren melemah, karena dia harus terus berjuang demi keselamatan para penumpangnya. Di sisi lain, Louis tidak sengaja menemukan uang yang sangat banyak di tas tim penyelamat. Dia pun segera melarikan diri sambil membawa uang itu. Sementara Junmar sendiri terus saja menembaki pesawat tim penyelamat. Walau akhirnya Torren mampu membunuh ketua para pemberontak tersebut. Dengan segera Louis memanfaatkan momen itu untuk kabur ke dalam hutan. Di sisi lain, pesawat Torren kembali mendapatkan masalah. Karena tembakan para pemberontak itu langsung membuat pesawat menjadi tidak stabil. Namun beruntungnya, Torren berhasil menurunkan pesawat itu dengan selamat. Di akhir film, tim medis mulai datang ke sana. Sementara para penumpang memberikan tepuk tangan kepada Torren yang sudah berhasil menyelamatkan mereka semua. Torren pun segera menghubungi putrinya dan mengatakan kalau dia akan segera menemuinya. Hingga akhirnya film pun berakhir.